Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Siti Rehanun. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hukum Newton 1. Nah, ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Dasar yang diampu oleh Bapak kita yaitu Bapak Ilham MSc. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, tapi yang pertama yang kita ketahui dulu adalah apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep hukum Newton 1, yang kedua untuk mengetahui konsep hukum Newton 2, yang ketiga untuk mengetahui konsep hukum Newton 3, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian referensi yang saya gunakan sudah tertera di sana, yaitu ada buku dan ada juga yang dari sebuah website atau blog. Nah, kemudian kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang hukum Newton 1. Nah, rumus hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0, di mana F itu adalah gayanya. Nah, setelah kita tahu apa rumus dan maksud dari hukum Newton 1, kemudian yaitu kita akan melihat bagaimana penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan contoh hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya pada saat kita sedang naik bus, tubuh kita akan pada posisi duduk yang nyaman. Nah, namun tiba-tiba karena ada kucing menyeberang sembarangan, supir bus langsung mengerem mendadak. Maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula kan. Nah, pada contoh ini tubuh kita akan mendapatkan gaya dari bus yang melaju. Tubuh kita ketika dalam posisi duduk dan nyaman di dalam bus berada pada bunyi, setiap benda akan cenderung lurus peraturan. Jika diberikan gaya, nah ketika bus bergerak mendadak, tubuh kita berusaha kembali ke posisi semula berada pada bunyi. Setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu hukum Newton 2. Nah, rumus dari hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah gayanya, M-nya adalah massa benda, dan A-nya adalah percepatan. Yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Baik, langsung saja kita lihat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang kedua berkaitan Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang kedua berkaitan dengan benda dan keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Contoh dari hukum Newton 2 adalah misalnya kamu punya sebuah mobil mainan nih, lalu kamu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu semakin besar gaya yang dikerahkan atau semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya. Lalu coba deh kita lihat mobil mainan itu. Coba deh kita di atas mobil mainan tersebut kita kasih beban. Kamu taruh batu besar di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti lebih berat kan pas kamu nariknya. Nah, dari hal ini sesuai dengan
bunyi hukum Newton juga. Hukum Newtonnya yaitu semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil pula percepatannya. Nah, lanjut ke tentang hukum Newton 3. Nah, rumus dari hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan minus F reaksi, di mana F-nya adalah gaya, M-nya adalah massa benda, dan A adalah percepatannya. Yaitu jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama yang lain, satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama kita akan membahas tentang contoh soal hukum Newton 1. Nah, contoh soal pertama yaitu sebuah balok bermasa 5 kg dengan berat atau W sama dengan 50 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Coba kita jawab B. Benar sekali. Kita langsung lihat pembahasannya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada balok seperti gambar di bawah ini. Nah, karena balok diam, maka berlaku hukum Newton 1. Karena rumus hukumnya 1 adalah sigma F sama dengan 0. Karena resultannya adalah 0, yaitu dia diam. Jadi, sigma F sama dengan 0, T minus W sama dengan 0, T minus 50 sama dengan 0, maka tegangan talinya adalah 50 Newton. Nah, kita lanjut ke contoh soal hukum Newton yang kedua. Nah, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Jadi berarti di sini yang kita disuruh mencari massanya atau beratnya. Oke, lanjut saja ke pembahasan contoh soalnya. Nah, maka diketahui sigma F-nya atau gayanya yaitu 7.000 Newton. Nah, A-nya yaitu percepatannya 3,5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah massanya atau bebannya. Nah, kan rumus hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus tersebut. Tapi kita kita turunkan rumus tersebut, di mana berarti kalau mencari massa yaitu rumusnya yaitu M sama dengan sigma F per A, yaitu gaya per percepatan. Nah, massanya yaitu sama dengan 7.000. Kan barusan maksudku 7.000 itu gayanya, kan barusan udah diketahui yaitu gayanya 7.000. Nah, dibagi dengan percepatannya yaitu 3,5. Berarti masanya yaitu 2.000 kg. Tapi kalau diubah ke ton, berarti itu 2 ton. Jadi massa pada truk tersebut adalah 2 ton. Dan jadi jawaban yang benar pada soal yang tadi yaitu A. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal hukum Newton 3. Yaitu dua balok M1 dan M2 yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika M1 sama dengan 70 kg, massa kedua sama dengan 30 kg dan pada balok pertama dikerjakan gaya sebesar 200 Newton, maka tentukanlah percepatan masing-masing blok dan balok dan gaya kontak antar balok tersebut. Oke, langsung saja kita lihat pembahasan soalnya. Nah, tadi diketahui massa pertama atau M1 yaitu 70 kg, M2-nya yaitu 30 kg dan gayanya sebesar 200 Newton. Nah, yang ditanyakan itu tadi apa? Yaitu percepatan dan gaya kontak. Nah, keadaan benda 1 dan 2 saling bersentuhan sehingga akan timbul gaya kontak atau gaya aksi reaksi. Seperti rumusnya yaitu F aksi sama dengan minus F reaksi. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini.
gaya 1-2 adalah gaya aksi yang diberikan balok pertama kepada balok kedua. Sedangkan gaya 2-1 adalah gaya reaksi yang diberikan balok kedua kepada balok pertama. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama. Nah, untuk menentukan besar percepatan kedua balok dan juga gaya kontak kita, maka kita tinjau persamaan gerak masing-masing balok menggunakan hukum Newton 2 terlebih dahulu. Yaitu kita tinjau balok pertama, karena lantai licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja, sehingga resultan gaya pada sumbu Y tidak perlu diuraikan. Berarti di sini sigma Fx sama dengan MA, F sama dengan F minus F21 sama dengan M1A. Ini adalah merupakan persamaan satu. Nah, kita tinjau balok kedua. Sigma Fx sama dengan M kali A sama dengan F12 sama dengan massa kedua kali percepatan. Ini adalah persamaannya yang kedua. Nah, karena F12 dan F2 sama dengan F21, maka kita dapat mensubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, yaitu F sama dengan M2A sama dengan M1A, F sama dengan M1A plus M2A, F sama dengan M1 plus M2A, A sama dengan F bagi M1 plus M2. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, dengan memasukkan nilai yang diketahui pada soal ke dalam persamaan ketiga, maka kita dapat peroleh besar percepatan kedua balok sebagai berikut. A sama dengan 200 dibagi dengan 70 plus 30. Nah, kan percepatan 200 dibagi dengan 70 plus 30 berarti 100. Nah, berarti percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan kedua balok adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menentukan gaya kontak antar balok 1 dan 2, kita disubstitusikan nilai percepatan yang kita peroleh ke dalam persamaan 2, yaitu sebagai berikut. F12 sama dengan M2A. F12 sama dengan 30 dikali dengan 2. Berarti 30 dikali 22 adalah 60 Newton. Maka besar gaya kontak antar balok adalah 60 Newton. Berarti tadi jawaban yang benar adalah nomor A. Nah, di dalam slide ini saya juga menaruhkan latihan soal yang bisa dikerjakan oleh peserta didik nantinya. Nah, di sini sudah ada latihan soal hukum Newton 1, latihan soal hukum Newton 2, latihan soal hukum Newton 3. Nah, udah ada semua latihan-latihannya. Nah, kemudian di sini juga saya sudah kita lupa barusan membahas. Nah, di sini saya juga memberikan video pembelajaran dari luar, yaitu tentang video pembelajaran hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Ini merupakan video pembelajaran hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, mungkin cukup aja ya untuk video pembelajaran penjelasan hukum Newtonnya. Nah, di sini saya juga memberikan informasi mengenai tombol-tombol yang penggunaan tombol-tombol yang digunakan pada PowerPoint saya kali ini. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi email atau WhatsApp saya yang sudah tertera di sana. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.